Halo teman-teman, nama saya Keira. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngeliatin anak-anak yang lagi belajar di Sanggar Ananda. Ikutin terus yuk. Ikutin aku ke dalam yuk.
belajar di atas. Sekarang Keira mau ngobrol sama Kak Aditya Gumai. Ikutin terus ya. Halo teman-teman, Keira udah sama Kak Aditya Gumai nih. Aku mau tanya-tanya dong. Boleh dong. Kira mau nanya apa nih sama Kak Adit? Ayo. Tadi kan Keira udah ngeliat anak-anak belajar di atas tuh. Untuk bisa jago acting itu butuh berapa lama sih? Oh gitu. Nah sebenarnya belajar acting itu sebenarnya nggak ada jangka waktu. Misalnya sebulan udah pasti bisa acting, setahun, 2 tahun, nggak ada. Kalau kita benar-benar ingin menjadi aktor atau aktris atau orang yang main di film, sinetron, web series, itu sebenarnya belajar aktingnya tuh bisa terus-terusan. Artinya Kiara sekarang nih, umur sekarang Kiara berapa? 8. Nah, Kiara udah berapa lama di Sanggar? Udah 4 tahun. Wah, 4 tahun. Wah, udah lama ya. Nah, Kiara kan udah ngerasa aktingnya bagus belum? Udah kan? Nah, tapi nanti kalau dapat peran baru lagi nih, misalnya Kiara jadi anak yang berkebutuhan khusus, ya kan? Misalnya ngomongnya menjadi berbeda dengan sehari-harinya Kiara. Misalnya gerakan ngomong gini, ayah, ibu, aku ingin jalan-jalan. Misalnya, jadi anak berkebutuhan khusus. Itu kan Kiara harus belajar lagi. Nah, nanti kalau dapat peran yang berbeda lagi, belajar lagi. Jadi belajar acting itu terus-menerus sesuai dengan peran yang kita mainkan. Jadi kalau Kiara nanti tambah besar, tambah dewasa, perannya berubah lagi tuh, ya kan? Dengan karakter-karakter yang berbeda. Jadi kalau ditanya berapa lama bisa jago acting, itu sebenarnya boleh dibilang belajar acting itu tidak ada berapa lamanya, tapi bisa selamanya gitu belajar acting, ya. Kalau misalnya kita udah belajar acting, kita kalau mau jadi artis kayak gimana ya Kak? Nah, pinter banget nih pertanyaannya nih. Jadi gini, kalau Kiara atau teman-teman yang di rumah nih mau jadi artis, selain membekali diri dengan apa yang kita pelajari di bidang yang kita minati, misalnya kalau mau jadi aktris ya, beda ya, artis sama aktris beda. Kalau artis itu artinya seniman, dia bisa seorang pemain sinetron atau film, bisa penari, bisa penyanyi, bisa pelukis, pemahat, pematung, semuanya itu bisa disebut artis ya. Nah, tapi kalau misalnya aktris, ada kaknya, aktris atau aktor, itu berarti orang yang memang bekerja untuk menjadi seorang yang berakting di depan kamera, apakah untuk film ya, sinetron gitu, atau di YouTube, dalam web series misalnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya pertama bisa mengikuti berbagai macam casting. Kalau nanti ada pemilihan peran di berbagai rumah produksi, ikutin tuh Kiara. Kalau Kiara terpilih, lalu main, lalu kemudian menjadi terkenal karena sinetron yang Kiara ikuti, udah Kiara udah bisa disebut artis gitu. Jadi bisa melalui casting, bisa juga Kiara rajin-rajin tuh bikin kayak video-video ya, ngevlog, lalu taruh di YouTube atau di Instagram, banyak yang lihat, jadi viral, lama-lama Kiara bisa juga jadi artis gitu. Terakhir nih Kak Adit, untuk pelajaran acting itu dari umur berapa aja ya? Nah, pintar. Jadi gini, kelas acting itu kalau di Sanggar kan ada yang umurnya 4-7 tahun, itu disebutnya regular A. Kemudian usia 8-12 tahun itu disebutnya regular B, dan 13 tahun ke atas sampai bahkan tuh ya ada yang umurnya di atas 50 tahun loh belajar acting di Sanggar. Nah, jadi di sini dibagi dalam 3 kelompok usia tadi. Kalau Kay sendiri di Sanggar kelas regular A atau B? Kayak dua-duanya. Dua-duanya ya, karena kamu juga ikut kelas intensif acting ya? Iya, tapi dari semua yang Kay pelajari kan di Sanggar ada belajar acting, modeling, dance, presenter. Yang Kay paling suka yang mana? Dance. Dance. Kenapa suka dance? Suka bikin TikTok? Karena aku dari dulu itu emang suka Ngedance gitu. Kalau acting suka juga? Suka. Suka. Presenter? Suka. Iya, sekarang udah jadi presenter, harus suka. Modeling? Kurang. Kurang. Kenapa modeling kurang? Karena aku nggak terlalu suka. Nggak sukanya kenapa? Karena capek jalan-jalan.
berdiri terus ya. Oke, kayak orang baris berbaris ya. Oke. Tapi bagus loh, modeling itu bisa bikin badannya kayak jadi tegap, jalannya bagus. Kalau kayak kebiasaan jalan yang ngebungkuk begini, di modeling tuh dibikin lebih bagus jalannya gitu. Kalau presenter, pembuat kayak jadi pintar berbicara di depan kamera. Kalau misalnya dance, bisa membuat kayak juga aktif bergerak. Dan kalau belajar acting udah pasti Kay bisa mempelajari berbagai macam karakter dan berbagai macam emosi gitu ya. Jadi semuanya pelajari di Sanggar Ananda, oke? Wah, makasih nih Kak Adit. Seru banget nih tadi ngobrolnya. Ya udah, Iya. aku keluar dulu ya. Hati-hati ya sayang ya. Makasih. Dan teman-teman ikutin terus ya Kepoin Sanggar Ananda TV. Aku Keira, dadah.